Selamat datang di Berisik, berita inspiratif terkini. Oke, kalau kemarin kita sudah membahas tentang beberapa mata pelajaran yang ada di SMP Negeri 4 Jember, tidak lazim rasanya jika tidak membahas tentang organisasi-organisasi yang ada di dalamnya. Oke, hari ini kebetulan kita kedatangan bintang tamu calon-calon OSIS, calon-calon ketua dan wakil ketua. Jadi hari ini kita akan debat paslon OSIS. Oke, untuk bintang tamu yang pertama, tentunya ini adalah paslon yang pertama. Paslon yang pertama ada di sebelah kanan saya. Ini dia, ada Rian dan Rania. Jadi Rian sebagai calon ketuanya dan Rania sebagai calon wakil ketuanya. Gitu. Oke, kita lanjutkan ke paslon yang kedua. Paslon yang kedua di sebelah kiri saya. Jeng jeng jeng. Jeng jeng jeng. Ada Asad dan juga Amel. Kedua paslon ini hari ini akan mendefinisikan, mendeskripsikan, menjelentrehkan tentang visi dan misi mereka, tentang tujuan mereka, tentang program-program mereka yang akan diberikan kepada siswa-siswi SMP Negeri 4 Jember. Kita mulai saja untuk visi misi yang pertama dari paslon nomor 1. Silakan. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya S. Rifadi Ahmad Ramadan. Saya berasal dari kelas 8F. Kami di sini akan membacakan visi kami, yaitu expert, yaitu E. efektif, K. kreatif, S. solid, P. profesional, E. efisien, dan R. responsible. Kita dalam proker kita, dalam OSIS, kita akan mengambil sebuah keputusan yang kreatif, efektif, solid, dan profesional dalam semua kegiatan yang ada dalam OSIS. Kita akan mengambil keputusan tidak dalam satu pihak. Kita akan bekerja sama dengan pihak-pihak lain yang terkait, yaitu bukan hanya OSIS saja. Kita akan mengambil keputusan dalam masyarakat sekolah, yaitu siswa maupun guru yang terkait. Kita akan terjun ke siswa, bagaimana apa keperluan siswa yang diinginkan selama ini, apa yang diperlukan, apa yang ingin dimajukan selama ini yang belum tercapai oleh OSIS-OSIS terdahulu. Kita akan terus terang kepada siswa-siswi, kita akan tidak ada sebuah rahasia-rahasia, kita akan mengambil transparan gitu ya? Iya, kita akan mengambil keputusan yang dibutuhkan oleh siswa, bukan hanya pribadi, itu terbuat untuk semuanya. Misi kami itu ada 4. 1. Meningkatkan kesadaran siswa akan pentingnya cinta lingkungan. Jadi di sekolah ini tuh masih banyak sampah yang berserakan. Yang kedua itu meningkatkan dan memajukan ketakwaan siswa dan siswa SMP 4 Jember. Lalu meningkatkan dan memaksimalkan peran siswa akan kebersihan lingkungan. Jadi siswa bisa ikut berkolaborasi gitu ya. Berkolaborasi dalam bersih-bersih sekolah. Oh gitu ya. Dan yang terakhir adalah meningkatkan kerjasama dan kebersamaan siswa. Oh gitu. Oke, jadi itu tadi adalah visi dan misi dari paslon yang pertama. Kita sekarang menuju paslon yang kedua di kubu sebelah kiri. Nah, silakan dibacakan visinya dulu. Visi dan misi kami jika kami terpilih menjadi ketua dan wakil ketua OSIS adalah visi kami menjadikan SMP Jember sebagai sekolah dengan siswa-siswi yang berpotensi daya saing tinggi dan berakhlak mulia, serta dengan menciptakan pengurus OSIS yang disiplin waktu dan berpengetahuan luas. Dan misi kami adalah menyerap dan berbagi informasi terkait pendidikan, menciptakan lingkungan kondusif untuk belajar, membentuk pengurus OSIS yang cerdas dan solid, menciptakan siswa-siswi disiplin, berakhlak mulia dan berpotensi, serta menciptakan sekolah yang berbudaya khas. Gitu ya. Itu tadi visi misinya. Kalau dari paslon yang pertama tadi ada expertnya gitu ya. Tuh ada
istilahnya E-nya apa, X-nya apa gitu ya. Kalau dari paslon yang kedua tadi dengan sebegitu sedemikian rupanya untuk mencerdaskan kehidupan bangsa katanya gitu. Oke, untuk sesi yang kedua kita lanjutkan untuk debat. Jadi aturannya begini, saya akan memberikan sebuah masalah dalam sekolah. Lalu bagaimana cara Anda sekalian menanggapi hal tersebut? Atau apa solusinya untuk hal tersebut? Gitu ya. Untuk masalah yang pertama adalah tentang program-program yang akan kalian jalankan. Tentunya kita sudah tahu bahwasannya hampir di 1 tahun terakhir ini pembelajaran dilakukan secara daring. Kira-kira program-program OSIS apa saja yang bisa dilakukan di era pandemi? Silakan diawali dengan paslon yang kedua dulu ya. Ya, program kerja kami di masa era pandemi ini adalah membagikan informasi akurat terkait pendidikan kepada siswa-siswi melalui media sosial atau daring. Nah, itu maksudnya memberikan informasi itu ketika ada lomba gitu Pak, dari Instagram, Facebook, atau YouTube, kita bisa menyerap informasi tersebut, kemudian membagikan kepada siswa-siswa yang berminat. Jadi nanti di era ini kan sudah lebih ke sosial media. Jadi di era pandemi ini kita nggak akan ketinggalan lomba-lomba, sehingga murid-murid sniper bisa tetap maju dan memiliki prestasi-prestasi ini. Oh gitu, oke, siap. Kalau ada tanggapan kira-kira? Semisal gitu ada siswa yang nggak suka, nggak mau, atau nggak ada sama sekali yang mau, soalnya pandemi bisa aja orang tuanya aja yang mau. Gimana tuh? Misal nggak ada yang minat sama sekali dengan lomba yang sudah di-share di sosial medianya Sniper, gimana? Mungkin kita bisa mentoleran atau mencari siswa-siswa yang berpotensi tinggi, memotivasinya istilahnya memotivasi siswa-siswa yang sekiranya itu mempunyai kelebihan gitu di bidang tersebut gitu. Dan lomba yang akan di-share itu nggak cuma dari pelajaran, tapi dari lain-lain juga. Misalnya? Kayak kesenian, seperti gitu. musik. Sudah. Dan kemudian kita akan, untuk pengurus OSIS, kita akan melakukan rapat bulanan yang membahas kinerja dan keuangan OSIS. Dan juga di dalam rapat bulanan akan ada rapat inta yang akan membahas kegiatan-kegiatan yang akan datang. Oh gitu. Oke, ada tanggapan kira-kira? Mereka akan mengadakan rapat bulanan. Rapatnya ada 2 nih katanya. Ada rapat mentah, ada rapat yang benar-benar rapat gitu ya. Rapat mentah itu maksudnya gimana? Jadi biasanya di Sniper ini banyak kegiatan-kegiatan. Sniper ini kan punya budaya khasnya sendiri, kayak tanggaluman, botanical games. Nah itu yang akan kita bahas di dalam rapat. Kan ini kita masih dalam masa pandemi. Bagaimana cara kalian dalam mengatasi rapat-rapat itu, macam-macam rapat dalam masa pandemi ini? Apa harus datang atau bagaimana? Enggak, kalau datang nanti pengurusnya terlalu banyak. Jadi kita melakukan lewat Zoom. Misal ada yang nggak ikut rapat, bagaimana? Kira-kira sanksinya apa? Kalau misal dari satu anggota seluruh keanggotaan OSIS ada yang nggak datang 3 misalnya, kira-kira akan memberikan sanksi yang seperti apa sih? Sanksinya akan kita untuk iuran, dan sanksi itu akan dimasukkan ke KAS. Lumayan buat tambah-tambah. Oke, siap. Program selanjutnya adalah memberikan pemahaman kepada umat Sniper akan cara kerja sekolah daring melalui media sosial. Maksudnya siswa-siswi. Ya. Ya. Jadi maksudnya memberikan pemahaman kepada akan cara kerja sekolah online. Maksudnya sekarang kan masih banyak siswa-siswi SMP Negeri 4 Jember ini yang tidak mengikuti Zoom. Dari sekian kelas yang mengikut berapa, terus juga di classroom yang masuk itu hanya seberapa. Nah mungkin kita dari situ mungkin banyak siswa-siswa yang tidak mengerti. Nah dari sini kita menggunakan media sosial seperti YouTube atau Instagram. Kita kasih tutorial bagaimana cara masuk Zoom atau bagaimana cara join ke classroom. ada tanggapan? Saya ingin tahu bagaimana cara kalian mengetahui bahwa kelas itu banyak tidak mengikuti Zoom ataupun banyak tidak mengerjakan tugas, dan bagaimana cara memotivasi kalian dalam untuk bagaimana cara semangat biar ikut itu semua.
Oke, nih pertanyaan dari paslon yang pertama, gimana sih cara kalian, effort kalian untuk mendapatkan apa yang ingin kalian capai di program-program itu? Misalnya katanya Lian, gimana cara kalian mendapatkan data-datanya, sedangkan kalian sendiri tidak tahu gitu kan ya? Mungkin kalau masih sekelas, misal kelas 8F misalnya tahu, kalau kelas yang lain kan nggak tahu. Gimana? Pertanyaannya itu gimana cara kalian mendapatkan data itu? Jadi video tutorial itu sebenarnya tujuan utamanya hanya memberi edukasi untuk pemahaman bagaimana cara menggunakan aplikasi itu sendiri. Nah itu untuk seperti ada yang nggak mau lihat gitu, berarti mereka sudah paham. Jadi mereka nanti resikonya tanggung sendiri. Nah di akhir video itu nanti kita beritahu resiko-resikonya supaya naik kelas. Anak kelas 7 sekarang aja kalian nggak kenal, habis itu gimana? Melakukan pengenalan. Oke, kelas 7 kelas 7 kan memang belum pernah didatangkan di sekolah. Pernah didatangkan sekolah hanya 1 kali kemarin, dan kalian tidak mungkin tahu gitu. Gimana sih caranya biar kalian tahu? Mungkin ada informasi sedikit dari guru-guru Kak. Mungkin kan kita kan konsultasi ke guru, Bu, siswa yang mana yang belum mengerjakan, Bu? Mungkin program kerja saya ini mungkin bisa bermanfaat untuk murid atau Konsultasi siswa yang belum bisa masuk ke dalam guru pengajarnya. Semisal guru kelas 7A, wali kelasnya, mungkin kita bisa video ini, Bu, ini monggo di-share. Oh gitu ya. Jadi itu yang akan kalian lakukan untuk mencapai program tersebut, biar bisa tercapai gitu ya. Kan itu setiap orang memiliki karakter yang berbeda-beda. Seperti kan ada salah satu anak pemikiran, siapa sih kamu kok bilang-bilang gitu? Kan biasanya ada yang bilang gitu. Bagaimana cara menyikapi kamu? Gimana tuh cara menyingkapi anak-anak yang biasanya itu meremehkan, padahal kalian tujuannya baik gitu kan ya? Tujuannya baik, memberikan edukasi, memberikan informasi, tapi kadang ada saja anak-anak yang menyepelekan hal itu. Lu siapa sih gitu? lu jangan iya deh, gue ganteng mulut lu. Itu kan tadi kan sudah seperti yang sudah saya sampaikan, itu kita nyampaikannya tuh kepada guru. Jadi kita buat video, kita share kepada guru. Ya, jadi biar tidak ada kesan siapa sih kamu. Jadi kalau guru yang ngasih kan guru yang memberitahu. Oh gitu ya. Lebih ditakuti lah istilahnya oleh siswa daripada sesama siswanya gitu ya. Oke. Itu tadi program kerja yang akan dilakukan oleh paslon yang kedua. Sekarang kita akan mendengarkan rentetan program kerja yang akan dilakukan oleh paslon yang pertama di dalam 1 tahun masa jabatnya. Program kami yang pertama yaitu menyediakan kotak saran atau kritik supaya OSIS dapat meningkatkan kinerja dan tidak mengecewakan warga SMP 4. Jadi kita setiap bulan menyediakan kotak itu, jadi siswa-siswi SMP 4 Jember dapat menulis apa yang perlu kita tingkatkan, apa yang perlu kita majukan, dan apa yang perlu kita adakan lagi dalam 1 tahun ke depan. Jadi kita tidak hanya dalam pemikiran dalam OSIS saja, kita hanya ingin tahu apa sih kebutuhan siswa lain, apa sih kemampuannya, apa yang perlu dibutuhkan, seperti itu. Oke, istilahnya OSIS membuka diri untuk lebih menampung saran-saran yang ada di sekolah, boleh dari guru, boleh dari siswa gitu ya. Oke, gimana nih tanggapan dari paslon yang kedua? Sekarang kan era pandemi, semisal 2021 belum masuk, itu kotak sarannya gimana? Oke, silakan. OSIS ini kan punya Instagram, jadi bisa DM secara pribadi gimana. Pokoknya nanti pasti kita nge-event gitu kayak bagaimana sih menurut kalian soal kinerja kami saat ini gitu. Jadi bisa bilang secara langsung, jadi gak terasa bisa DM lewat IG, lalu kita rekap itu semua, lalu kita bicarakan kepada teman-teman OSIS lainnya agar kita semua tahu, kita tidak ada oh ini ketua, oh ini wakil, oh ini anggota. Kita semua sama, kita semua sederajat, hanya itu semuanya jabatan saja, tapi aslinya kita sama. Jadi kita bermusyawarah semua, tidak ada yang oh ini ketua, tidak ada jabatan-jabatan seperti itu kalau buat kami gitu. Jadi sama. Silakan. Tapi siswa-siswa ini kan tugasnya banyak. Mereka kadang ada yang belum tugasnya deadline tapi belum selesai. Nah mereka tuh nggak tertarik buat ngasih saran ke kita, itu gimana? Terus semisal nggak ada saran sama sekali. Gimana tuh? Misal kalian sudah
ada effort untuk share itu, membagikan itu di sosial media nih. Ternyata gak ada tanggapan sekali oleh siswa. Gimana tuh? Berarti apabila tidak ada tanggapan sekali, berarti kita dari kinerja kita berarti sudah maksimal, sudah mencakup semua yang diperlukan siswa. Jadi kita hanya sekedar meningkatkan lebih baik lagi, bagaimana cara lebih baik dan bagaimana Cara lebih berminat siswa untuk belajar lagi. Mungkin bagaimana cara siswa mengetahui hasil kinerja kalian selama era pandemi ini? Oke, jadi Terus ya silakan. maaf, Iya, nggak apa-apa. ini kan lagi di era pandemi. ya. Nah, bagaimana mereka tuh tahu Kinerja. kinerja kalian dalam hal ini juga? Realisasinya program-program mereka gitu ya, Iya. gimana tuh? Jadi kan era pandemi kan siswa tidak ke sekolah, artinya siswa tidak tahu apa yang dilakukan OSIS, apa yang akan dilakukan ke depannya itu kan nggak tahu sama sekali tuh. Gimana tuh caranya? Kita bisa post setiap kegiatan kita di Instagram, jadi bisa membuktikan bahwa sebenarnya kita kerja. Itu kan kita kan setiap kita kan menuntut Teman-teman untuk membuat program-program kerja yang lain seperti sekbid lain untuk dalam buat proker kerja dalam online. Jadi semua siswa dapat mengikuti program kerja itu. Jadi kita tidak ada, meskipun kita bukan tandanya itu OSIS itu mati. Jadi kita harus setiap OSIS itu akan terus saja. Oke, jadi pandemi memberi bukan kegiatan. penghalang gitu ya. Yang kedua itu adalah meningkatkan keefektifan OSIS dengan menyediakan informasi-informasi. Sebenarnya misi proker kali ini tuh hampir sama seperti paslon nomor 2. Tapi bedanya? Bedanya di sini tuh tidak hanya menyediakan informasi lomba. Namun Jadi kayak kita memberi pengetahuan juga. Seperti kadang saya menemukan post-post di Instagram itu ada informasi-informasi menarik kalau semisal penyu itu ternyata bertelur. Oke. Jadi banyak sekali diksi-diksi atau pilihan kata yang sebenarnya tidak diketahui oleh siswa gitu ya maksudnya ya. Oke. Gimana tuh menurut paslon yang kedua? Program kerjanya hampir sama kayak kalian, tapi bedanya katanya itu. Gimana tuh? Terus kalau seumpamanya 2021 masuk, Iya. Iya, nah itu gimana? Tetap di Instagram itu? bisa aja di Medim. Madi. Iya. Kita Semisal nggak ada yang nge-like Madi sama sekali. Kita buat semenarik mungkin biar dilihat. Jadi kayak kita membuat kayak mungkin video inspiratif, video-video yang lagi booming itu apa. Jadi kita akan masukkan dalam video kami dan agar siswa itu menarik gitu. Tertarik Nah, begitu ya. ya, biar siswa itu tertarik gitu. Gimana? Ada tanggapan lain? Sudah. Asad? Sudah? Oke. Lanjut program kerja yang selanjutnya. Proker ini khusus untuk kalau misal 2021 masuk. Gimana tuh? Jadi seperti yang misi tadi itu ada meningkatkan kecintaan lingkungan terhadap siswa Dengan cara? Menghimbau supaya siswa itu membawa kotak bekal tersendiri. Jadi jajan itu nggak usah pakai plastik, Oh gitu ya. Gitu nih. bisa diwadahi. Oke, jadi katanya paslon kedua untuk jaga-jaga ketika tahun 2021 masuk, itu katanya mereka akan menggunakan program kerjanya yang ini, yaitu menyuruh atau menyarankan kepada seluruh siswa untuk membawa bekal makanan sendiri. Gimana tuh menurut kalian? Jadi semisal kan kalau sudah masuk itu otomatis bawa banyak barang, buku-buku ada, lain-lain juga ada. Terus ada tugas-tugas lain. Terus ada siswa yang enggak deh, ribet, malas mau bawa itu, lebih baik pakai plastik aja gitu. Jadi menurut Amel nih pasti akan ada aja siswa yang nggak mau mengikuti hal tersebut karena barangkali dirasa tasnya terlalu berat, dirasa orang tuanya masaknya nanti terlalu siang, atau dirasa misal itu tidak efisien, lebih efisien kalau dia jajan di kantin gitu. Gimana tuh tanggapan dari OSIS? Tanggapan dari paslon pertama? Sebelum kita melaksanakan proker kerja yang ini, kita akan memberi edukasi pada siswa bahwa pencemaran plastik di dunia ini semakin banyak, semakin meningkat. Jadi kita bagaimana cara menanggulanginya, yaitu dengan cara kita membeli jajan seperti bakso ataupun nasi ataupun apapun yang ada di kantin itu dengan membawa wadah sendiri. Jadi
kita dari rumah membawa wadah itu kan plastik, gak mungkin seberat itu kan, mesti ringan. Meskipun kita bawa pakai tangan pun bisa. Jadi kita bawa ke kantin, Bu, saya beli ini saya diberikan wadahnya. Jadi kita akan memberikan wadahnya itu, meskipun apabila di rumahnya tidak beri bekal, jadi kita bisa beli ke kantin dengan membawa wadah sendiri. Itu pun begitupun juga dengan minuman-minuman. Gitu. Lagi tanggapan? Bagaimana cara menanggulangi ketika itu kotor? Terus di istirahat pertama kan mesti kan beli jajan bakso semisal. Setelah itu beli jajan kayak martabak atau yang lain, makanan-makanan lain. Nah itu gimana? Terus kan nanti kan dibawa ke tas lagi atau ditaruh di bawah kan otomatis kelasnya kayak bau gitu. Mungkin ada saran untuk menyediakan tempat cuci sendiri di kelas masing-masing gitu. Sejujurnya di sini ya nggak apa-apa. Sudah disediakan tempat wastafel, sudah banyak di lantai atas, di lantai bawah sudah banyak yang disediakan. Tinggal mungkin kita koordinasi dengan ketua kelas supaya menyediakan sabun cuci piring. Dan kita kan dalam setiap kelas kan mesti memiliki kas. Nah, kita akan menggunakan uang kas itu untuk membeli sabun cuci piring ataupun sponnya. Jadi setiap kelas harus memiliki itu untuk bersih tempat makannya sendiri untuk warga kelas itu sendiri. Jadi begitu. Itu tadi pendeskripsian program kerja mereka, program kerja 1 tahun ke depan untuk sekolah ini menjadi lebih baik lagi. Jadi kalau dari paslon yang pertama tadi lebih ke menjaga diri untuk apa istilahnya ya, membawa bekal makanan sehat, mencintai alam gitu. Kalau dari paslon yang kedua lebih ke penanaman karakter diri gitu ya, lebih ke penanaman karakter diri. Gimana sih jadi siswa yang baik, bagaimana sih caranya ngirim tugas ini, ngirim tugas itu gitu ya. Untuk masalah yang kedua sekarang, jadi di era pandemi ini, meskipun tidak di era pandemi pun, di usia-usia kalian adalah usia-usia sosial media. Apa-apa sekarang sosial media. Nah, dari OSIS sendiri, ketika kalian nanti menjadi OSIS harus punya satu orang yang bertugas sebagai pemegang sosial media OSIS, gitu kan ya. Nah, kira-kira siapa yang akan kalian pilih? Bukan namanya ya. Yang saya tanyakan bukan namanya, tapi siapa orangnya? Sekretarisnya kah? Apakah begitu? Silakan dari paslon yang pertama. Sekretaris. Ya. Sekretaris. Mengapa demikian? Karena sekretaris untuk dokumentasi. Apakah nantinya tugasnya tidak terlalu berat kalau diberikan ke sekretaris? Sekretaris tidak hanya sekretaris, mungkin ketika sekretaris bisa membantu sekiranya mampu. Nah, bisa dia tangani dengan sekretaris. Mungkin kalau sekretaris sekiranya masih ada tugas banyak lain, mungkin bisa dibantu dengan sekbid media sosial kan masih ada. Artinya tidak terpaku kepada satu orang gitu ya? Oke, kita lanjutkan. Kalau di paslon nomor 2 tidak tentu orangnya, bisa sekretaris, bisa sekbid yang lain. Kalau dari paslon yang pertama? Kita koordinasi dulu dengan semua anggota. Lalu pasti ada orang-orang yang kayaknya enak ini. Kita tanyain nanti hasilnya tuh mau nggak dia. Kalau semisal mau ya silahkan. Tapi kalau semisal nggak mau, kita cari orang yang menurut kita semua itu paling bertanggung jawab. Kenapa nggak sekretaris aja? Kan kalau mereka kan sekretaris nih. Tadi Pak Umar juga tanya, kenapa kok sekretaris? Sekretaris kan banyak. Sekarang Pak Umar tanya ke kalian, kenapa kok nggak sekretaris aja? Biar tugasnya satu gitu loh. Biar tugasnya bagian nulis tuh satu orang itu. Kenapa tuh? Kalau menurut saya, kalau semua beban di sekretaris kan sekretaris memegang kayak ada catatan uang bulanan, catatan proker yang sudah tersedia, catatan ini. Mungkin terlalu berat. Belum itu juga dengan tugas-tugas yang di sekolah. Belum juga apabila dia sebagai seperti kayak ketua kelas atau wakilnya di kelas, itu kan semakin berat juga. Jadi kita coba membagi tugas-tugas itu ke sekbid lain yang mungkin yang terkait, yang mungkin itu memiliki kemampuan untuk kemampuan untuk memegang teknologi itu.
Jadi seperti itu. Oke gitu ya. Jadi hampir sama lah istilahnya ya antara paslon yang pertama dengan paslon yang kedua. Oke, kita masuk di sesi yang terakhir. Sesi yang terakhir di sini kalian berempat, kedua paslon ini tidak akan tahu siapa yang akan menjadi ketua, begitu ya. Iya. Kira-kira apa saran kalian ketika nanti untuk orang yang akan menjadi ketua selanjutnya? Kalian kan nggak tahu, bisa kalian sendiri, bisa pasangan sebelah gitu. Apa sih sarannya? Kita mulai dari paslon yang pertama. Saran untuk ketua OSIS yang akan datang. Kalau menurut saya sarannya tuh kita harus memajukan SMP 4 Jember dengan menjaga nama baiknya, menjaga prestasinya. Kalau bisa lebih ditingkatkan lagi, jangan sampai anjlok. Dan kita harus mengutapkan budi luhur untuk siswa karena itu sangat minim bagi siswa. Seperti itu. Oke. Lanjut, paslon yang kedua, sarannya? Saran menurut saya itu ada pada Kiai Haji Dewantara. Gimana tuh? Ingmat Ki Hajar Dewantara ya. Hajar Dewantara. Oke, gimana tuh? Ingmatio Mangunkerso, Ingarso Sundulodo, Tutwuri Handayani. Oke. Artinya di depan memberi teladan, di tengah memberi semangat, di belakang memberi dorongan. Oke gitu ya. Jadi saran untuk paslon yang akan jadi nantinya wejangan dari Ki Hajar Dewantara itu tadi. Jadi juga ada satu tambahan. Oke, monggo silakan. Tambahannya itu untuk ketua selanjutnya harus ada pepatah juga, moto mengatakan hari kemarin harus lebih baik dari hari sekarang harus lebih baik dari kemarin. Oke. Besok harus lebih baik daripada hari ini. Jadi setiap hari kita buat kemajuan Oke. dengan moto inspiratif seperti itu. Oke, terima kasih. Itulah tadi debat paslon OSIS SMP Negeri 4 Jember periode 2021 ya, 2022. Oke. Jadi terima kasih untuk kalian yang sudah menonton. Gunakan hak pilih kalian, hak suara kalian di tanggal yang nanti akan ditentukan oleh pihak sekolah. Jangan lupa mereka calon-calon ini nanti yang akan membawa perubahan besar bagi SMP Negeri 4 Jember. Terima kasih. Saya Umar Adi Susanto pamit undur diri.